A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Jumat kali ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kita dari alam kegelapan ke alam keselamatan, alam yang terang benderang. Mudah-mudahan insyaallah suatu saat nanti di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan nanti syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, khutbah kali ini saya akan mengajak kita untuk kembali mengenang dan mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan salah satu mujizat terbesar setelah diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini kenapa dijadikan mujizat? Karena ini mempengaruhi umat, baik umat yang dulu, umat yang sekarang, maupun umat yang masa yang akan datang. Suatu hal yang sangat luar biasa dari peristiwa Isra Mi'raj ini, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa kita cerna dengan menggunakan pendekatan akal manusia. Ketika manusia kemudian menggunakan akal sehatnya untuk mencerna Isra Mi'raj tidak akan pernah sampai. Sehingga kemudian dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan keimanan yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita bisa mampu menerima peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ini di luar kemampuan daya pikir manusia dan hanya bisa dijawab dengan keimanan. Coba bayangkan bahwa tidak mungkin masuk di akal Rasulullah itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jaraknya lebih 1000 km. Naik unta saja lebih 1 bulan. Apalagi kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang sangat jauh. Ini tidak masuk di akal manusia. Bahkan makhluk Tuhan yang paling cepat yang namanya cahaya, yang perjalanannya cahaya itu 1 detik mampu menjangkau 300.000 km. Itu pun untuk sampai menurut para ulama dan ahli astronomi, untuk sampai di langit yang dimaksud itu langit pertama saja, itu membutuhkan waktu 4 juta tahun perjalanan cahaya. Matahari yang begitu jauh 150 juta kilometer itu ditempuh cahaya hanya dengan 8 menit. Bagaimana dengan langit pertama? Bagaimana langit kedua dan seterusnya? Sehingga sampai kiamat pun tidak akan pernah sampai ke pikiran manusia. Oleh karena itu, yang harus kita siapkan adalah apakah kita termasuk orang yang meyakini atau kita termasuk orang yang meragukan atau sama sekali orang yang tidak percaya. Disinilah tergantung pendekatan apa yang kita lakukan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa ini luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah. Itu pertanda bahwa apa yang terjadi sesudah itu peristiwa yang luar biasa. Banyak kejadian yang terjadi dalam sejarah Islam, akan tetapi tidak dimulai dengan ucapan subhanallah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menjelaskan maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan asra, memperjalankan, bukan jalan sendiri. Ini tanda bahwa yang berjalan itu adalah kekuasaan Allah, bukan kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda antara jalan sendiri dengan diperjalankan. Kalau jalan sendiri maka kemampuan orang yang berjalan yang menjadi penentu. Tetapi kalau diperjalankan maka kemampuan yang memberi, yang aktif itu adalah memperjalankan. Dalam hal ini, yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi tidak masuk di akal.
Karena masuk di akal atau tidak masuk di akal, mesti kita bisa terima karena akal kita yang menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa? Satu hal lagi yang tidak masuk di akal. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Pada saat diturunkan ayat ini juga tidak masuk di akal. Di sekeliling antara perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu di sekelilingnya diberi berkah. Pada saat itu orang bertanya berkah apa? Di sana itu pada saat itu adalah gurun pasir. Saat itu orang belum percaya ada berkah di situ. Tapi sekarang coba lihat bahwa di situ adalah ladang-ladang minyak yang membuat negara-negara Arab itu menjadi kaya adalah karena di bawahnya itu adalah ladang minyak yang pada saat ayat diturunkan ini orang belum tahu. Artinya berkah Allah itu diyakini saja. Karena itu pasti ada. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa semua ini? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, Allah memperlihatkan sebagian kecil. Jadi bukan sebagian besar, sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang sampai pikiran kita pun tidak akan sanggup menjangkaunya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil? Bahwa perjalanan yang luar biasa ini, apa hikmah yang bisa kita ambil? Perjalanan ini bisa menjadi harapan dan bisa juga menjadi tantangan, bisa menjadi peluang dan juga bisa memberikan ancaman bagi dakwah. Bagi orang-orang yang beriman ini tidak jadi masalah, tapi bagi orang-orang yang setengah-setengah imannya, yang selama ini menerima kebenaran dengan pendekatan logika saja, ini bisa menjadi meragukan. Bagi orang-orang yang kafir bisa menjadi semakin kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Bahkan jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini juga terjadi menjadi hikmah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa ini amul husni wa amul minha. Ini peristiwa adalah tahun kesedihan dan juga tahun anugerah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan? Karena Rasulullah selesai kemudian mendapatkan tahun-tahun kesulitan, yaitu kemudian ditinggal oleh istrinya yang tercinta Khadijatul Kubra, ditinggal oleh pamannya yang selalu melindunginya yaitu Abu Talib, kemudian ditekan oleh kaum Quraisy. Saat itu dalam masa-masa sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dengan memperjalankan beliau dengan dalam bentuk Isra Miraj. Ini makna yang bisa kita ambil, bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita jalani kesulitan itu dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa kesulitan itu Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sama dengan sekarang ini sudah lebih 2 tahun kita dikena musibah corona. Covid-19 berubah menjadi Covid varian Delta, kemudian ada lagi varian Omikron. Sudah Omikron tidak tahu apa lagi. Tapi ini tidak menjadi masalah buat kita. Kita cukup menerimanya, kita cukup menghadapinya dengan kesabaran. Insya Allah, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu Allah akan memberikan anugerah. Ini harus kita yakini. Ini yang terjadi dalam peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ini bisa menjadi peluang dakwah? Bisa menjadi memberikan harapan dakwah ke depan. Pada mulanya peristiwa Isra Miraj ini dijadikan alasan oleh orang-orang Quraisy untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, untuk kemudian menjadikan orang-orang tidak percaya dengan Islam. Karena pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis melakukan perjalanan Isra dan Miraj, beliau kelihatan bingung dan merenung. Kemudian dilihat oleh Abu Jahal. Abu Jahal yang pertama melihat musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Abu Jahal karena dia bukan bodoh secara IQ, tapi dia sebenarnya cerdas tapi tidak menerima kebenaran. Dia tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar tapi tidak mau menerimanya. Dia orang yang setiap malam pergi mengintip-ngintip Rasulullah membaca Al-Qur'an, tidak mau ketahuan karena dia suka Al-Qur'an, akan tetapi tidak mau menerima kebenaran Al-Qur'an hanya karena persoalan gengsi. Hanya karena persoalan dia merasa lebih mulia, dia merasa keluarganya lebih mulia, tidak pantas baginya untuk mengikuti ajaran Muhammad. Ketika kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, kenapa kau termenung?" Nabi Muhammad SAW dengan polos menceritakan bahwa saya habis melakukan perjalanan, saya dijemput oleh Jibril,
Kemudian saya dinaikkan ke atas burak. Burak itu adalah sejenis kuda yang punya sayap, yang bisa terbang. Kecepatannya itu kemana arah memandang, maka ke situ langkahnya akan mencapai. Kemudian dibawa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian sampai di Sidratul Muntaha, kembali lagi dan kembali lagi ke tempatnya. Ini menurut logika Abu Jahal tidak masuk di akal. Sehingga kemudian dia mengatakan ini peluang untuk menjatuhkan Rasulullah SAW di mata umat. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, maukah kamu menceritakan ini kepada masyarakat Mekah? Kemudian Nabi Muhammad dengan polosnya mengatakan, iya, saya siap menceritakan ini kepada masyarakat Mekah. Kemudian ada harapan bagi Abu Jahal untuk mempermalukan Rasulullah SAW di tengah orang banyak. Kemudian dia mengajak Nabi Muhammad ke sebuah tempat yang namanya Abi Khubais. Abi Khubais itu adalah salah satu bukit yang dekat antara Safa dan Marwah. Disitulah tempat kemudian membuat pengumuman kepada orang-orang apabila ada berita penting. Tapi ini hanya dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Tapi kali ini Abu Jahal selaku pimpinannya Quraisy itu meminta Nabi Muhammad untuk naik bersamanya di Abi Khubais untuk memberikan pengumuman. Kemudian dia mengumumkan kepada seluruh masyarakat Mekah, baik orang kafir maupun orang muslim untuk berkumpul. Katanya Nabi Muhammad akan menyampaikan suatu berita. Dalam hatinya bahwa ini kesempatan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad karena berita ini tidak masuk di akal. Kemudian sampai di atas berkumpullah orang-orang. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya Isra Mi'raj. Beliau menceritakan dijemput oleh malaikat Jibril naik burak sampai kepada Sidrat, kemudian melakukan perjalanan sampai ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan di Baitul Maqdis beliau salat jamaah bersama dengan para nabi dan beliau diangkat menjadi imam. Kemudian dari Baitul Maqdis diantar sampai ke langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan sampai di atas mendapatkan perintah salat, dan kemudian turun kembali dan kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali. Ini orang-orang Islam saja yang pada saat itu mulai ragu, betulkah kebenaran Muhammad? Tidak masuk di akal, apalagi orang kafir. Orang kafir semakin ragu dan mengatakan mana mungkin kita bisa percaya hal yang tidak masuk di akal. Tidak ada logika yang bisa menerima. Kemudian Abu Jahal ingin menambah. Katanya kalau mau kemudian berita ini betul-betul menghabiskan Muhammad, maka panggil yang namanya Abu Bakar. Karena kalau dia pun ikut-ikutan tidak percaya, maka selesai umat Islam pada saat itu. Kemudian diutuslah orang-orang Quraisy untuk mencari Abu Bakar. Abu Bakar yang sedang Abu Bakar radhiyallahu an, yang beliau sedang berada di kebunnya. Ketika kemudian ditanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini sedang membawa berita bohong. Berita apa itu? Berita perjalanan yang tidak masuk di akal. Kemudian disampaikan lagi seluruh peristiwanya oleh Quraisy. Sebenarnya ini juga sedang menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Apa kau percaya atau tidak? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, seandainya ada tembok di depan saya, tembok itu berwarna putih, dan kemudian jelas saya lihat warna putih, tapi data Muhammad mengatakan itu warna hitam, maka saya akan mengatakan saya salah lihat, itu pasti hitam. Jadi saya tidak pernah meragukan apapun yang dikatakan Muhammad, karena Muhammad itu tidak pernah berbohong sepanjang hidupnya. Kemudian dibawalah dia ke Abi Khubais. Sampai di sana dari jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berteriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad, saya telah disampaikan oleh Abu Jahal tentang peristiwa yang engkau lakukan, yang engkau alami. Apakah ini benar ya Muhammad?" Nabi Muhammad mengatakan, "Benar ya Abu Bakar. Kalau itu benar, saya percaya 100%." Ini kemudian membuat orang-orang yang berada di situ yang mulai ragu kembali berpikir, betulkah ini? Tapi ini juga belum cukup, sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, maukah kau menceritakan semua orang tahu di sini bahwa kamu tidak pernah ke Palestina, dan sementara orang-orang Quraisy itu adalah orang yang sering ke Palestina, sering ke Baitul Maqdis. Bahkan dalam Al-Quran dia katakan, li ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihin rihlatas sita'i was saif, mereka suka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Mereka itu selalu pergi-pergi. Kalau kamu sampaikan kebenaran tentang Baitul Maqdis, kamu sampaikan kebenaran tentang Palestina, sementara kamu tidak pernah ke sana, maka ini bisa meyakinkan mereka bahwa kamu tidak berbohong. Maukah kamu menyampaikannya? Kemudian Rasulullah mengatakan, saya siap menyampaikannya.
Kemudian Abu Bakar berkata kepada orang Quraisy, "Wahai Quraisy, Nabi Muhammad tidak pernah ke Palestina. Nabi Muhammad tidak pernah ke Baitul Maqdis. Akan tetapi kalau ternyata apa yang disampaikan itu benar, apakah saudara-saudara berani mengakui kebenaran Muhammad dan mengatakan Muhammad itu benar?" Karena mereka yakin bahwa Nabi Muhammad pasti tidak benar. Maka dia mengatakan, "Kami siap. Kami siap mengatakan Muhammad benar kalau semua yang disampaikan itu benar." Apa yang terjadi pada saat itu? Allah Subhanahu wa taala membukakan mata Rasulullah dan melihat seluruh kejadian yang ada di Palestina pada saat itu. Sehingga kemudian beliau bercerita, menyampaikan tentang warna-warna, tentang kondisi jalan, tentang apa yang terjadi di Palestina. Bahkan yang lebih detail lagi, beliau menceritakan tentang jendela-jendela yang ada di Masjidil Aqsa. Bahkan menceritakan berapa jumlah tiang-tiangnya Masjidil Aqsa. Beliau lengkap menceritakan tanpa ada satu pun yang salah. Sehingga apa yang terjadi, otomatis kaum Quraisy yang semula meragukan, bahkan kemudian ingin mengingkari Islam dan mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan ini ada salah sedikit saja, maka kalian boleh mengingkari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika saya dalam perjalanan pulang dari Masjidil Aqsa ke sini, maka di tengah jalan saya melihat ada sebuah kabilah. Kabilah itu ada beberapa unta, yang jalan, dan saya tahu orang-orang yang ada di atas unta itu. Si ini, dan si ini. Dan yang paling jelas, unta yang paling depan itu berwarna putih dan di lehernya ada kain berwarna merah. Dan satu hal lagi terjadi dalam perjalanan mereka, di tengah jalan mereka kehilangan satu ekor unta. Dan mereka mencari unta itu, dan saya lihat unta itu. Maka saya pun berteriak dari atas burak, "Untamu ada di sana." Kemudian mereka mencari dan kemudian mereka mendapatkannya. 2 hari lagi orang itu akan sampai di Mekah. Kalau apa yang saya lakukan, yang saya katakan salah, maka kamu boleh mengingkari peristiwa Isra Mi'raj. Maka apa yang terjadi 2 hari kemudian, seluruh penduduk Mekah keluar semua menunggu di pintu gerbang. Betulkah apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu benar? Dari jauh mereka sudah melihat, ternyata betul. Yang paling depan itu adalah dipimpin oleh seseorang yang naik unta berwarna putih. Kemudian di lehernya ada kain berwarna merah. Ini membuat mereka biasa betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Tapi mereka masih penasaran. Dari jauh sudah bertanya, "Kalian dari mana?" Maka dijawab oleh pimpinannya, "Kami dari Palestina." Kami dari Palestina. Kemudian bertanya lagi, "Apakah dalam perjalanan kalian kehilangan unta?" Ini orang heran, kenapa dia tahu? "Iya, saya kehilangan unta." "Bagaimana cara kalian mendapatkannya?" "Saat itu ada suara yang saya dengar, tapi saya tidak lihat orangnya dan menunjukkan tempat unta itu berada. Dan saya mencarinya dan betul unta itu ada di sana." Balik bertanya orang ini, "Dari mana kalian tahu bahwa saya kehilangan unta?" Kemudian dia mengatakan, "Dari Muhammad." "Kalau begitu, Muhammad itu benar. Muhammad benar, Muhammad benar." Dan saat itu tidak ada lagi orang yang meragukan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena memang tidak bisa dijangkau oleh logika, tapi pembuktiannya bisa dibuktikan secara logika. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita perlu belajar seperti Abu Bakar yang tidak bertanya tentang kebenaran ketika itu datangnya dari Allah. Ketika itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita bertanya benar salahnya, itu pasti benar. Bahkan hal yang bertentangan dengan logika kita, kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yakini itu pasti benar. Logika Allah lebih besar dari logika kita. Otak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian berpikir bagaimana menerjemahkan yang ada sesuai dengan pikiran kita. Yang kedua, bahwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah salat. Salat itu diterima langsung. Yang lainnya perintah haji itu diterima lewat wahyu, zakat lewat wahyu, puasa lewat wahyu dan lain-lainnya lewat wahyu. Tapi perintah salat itu diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perintah salat ini penting. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan salat. Bahkan digambarkan bahwa salat itu ibarat kepala dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Kalau ibadah yang lain ibarat bukan kepala. Orang kalau tidak punya kaki masih bisa hidup. Orang kalau tidak punya tangan masih bisa hidup. Orang kalau tidak bisa melihat masih bisa hidup. Orang kalau tidak punya telinga masih bisa hidup. Tapi orang yang tanpa kepala tidak bisa hidup. Ibarat orang yang tidak sholat sama dengan orang yang tidak punya kepala, alias dia sudah mati sebelum ajalnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, mari kita semakin meningkatkan keimanan kita dengan melihat dan mendengarkan peristiwa Isra Miraj ini. Mudah-mudahan ini semua akan semakin meyakinkan kita akan kebenaran Islam dan semakin kita istiqamah untuk menjalankan ajaran Islam, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah, umur kita kemudian diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun berakhir kita akan diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.